Bisa dilihat pada modulnya, kita akan belajar tentang operator dan fungsi-fungsi dasar di dalam MySQL. Nah, fungsi apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada fungsi count, sum, average, min, dan max. Nah, kalau kita lihat penggunaannya, ini sudah sering digunakan di Excel. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Lalu count, kita bisa menghitung misalnya berapa jumlah baris yang sesuai dengan kondisi yang kita atur. Lalu max untuk mendapatkan nilai terbesar, min untuk nilai terkecil, dan sum kita gunakan untuk memperoleh jumlah atau total dari suatu data yang kita definisikan atau kolom tertentu, seperti itu. Cara penggunaannya bisa dilihat di sini. Kita akan menggunakan sum seperti ini ya. Select, lalu nama kolom yang akan kita totalkan itu kita berikan fungsi seperti ini. Sum dalam kurung nama fieldnya. Lalu S total, SKS. Jadi kita akan memberikan alias di sini. Nah, di sini kasusnya kita ambil dari mata kuliah. Jadi cara membacanya ini adalah kita mau mendapatkan total SKS dari satu tabel, yaitu tabel mata kuliah. Nah, begitupun dengan average, tinggal yang diubah ya, yang tadinya ini sum ya menjadi average. Penulisannya sama, jadi tadi di sini sum kita ubah menjadi AVG atau average. Begitupun dengan penggunaan min juga, tinggal diubah di sini min, berarti min itu untuk mendapatkan nilai terkecil, max itu untuk nilai terbesar. Nah, count juga seperti itu, kita akan menghitung berapa jumlah data yang sesuai dengan kondisi yang kita berikan ya. Lalu kita lanjut ke bagian kedua. Setelah kita melihat tadi overview beberapa fungsi di dalam MySQL, jadi di MySQL itu masih sangat banyak fungsi-fungsi yang lain. Ini hanya beberapa yang ditampilkan ya, fungsi-fungsi dasar yang memang sering kita gunakan untuk statistik tertentu. Nah, sekarang ada operator. Di operator ini kita lihat di sini jenisnya ada beberapa, ada operator perbandingan, ada operator logika, ada juga operator aritmatika. Operator aritmatika itu adalah operasi matematika ya. Ini sudah pernah dipelajari di pemrograman dasar ya, bahwa di pemrograman itu ada beberapa operator. Misalnya operator perbandingan itu kita gunakan untuk membandingkan suatu nilai. Nah, ternyata di MySQL juga ada. Misalnya di sini sama dengan, berarti kita mau membandingkan apakah suatu nilai itu, misalnya satu kolom sama nilainya dengan nilai tertentu. Ini sudah kita gunakan pada praktikum yang lalu. Contohnya kita mau menghapus satu data, delete from tabel, misalnya tabel data diri, where nomor KTP-nya sama dengan angka tertentu ya. Nah, artinya sama dengan itu kita gunakan untuk mencari nilai yang bersesuaian. Kalau ada nomor KTP yang sama dengan yang kita masukkan nilainya, maka datanya akan dihapus. Nah, kita juga bisa menggunakan logika yang sebaliknya. Di sini kita menggunakan tidak sama dengan. Nah, contohnya kemarin itu ada data diri, misalnya ada orang yang tinggal di Makassar. Nah, kalau ada perintah seperti ini, hapus semua data di mana orangnya tidak tinggal di Makassar, maka kita bisa menggunakan kondisi tidak sama dengan ini. Misalnya delete from data diri where misalnya kotanya tidak sama dengan Makassar ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat penulisan tidak sama dengan itu bisa dua jenis. Kita bisa menggunakan tanda seru lalu sama dengan di sini. Kita juga bisa menggunakan lebih kecil lebih besar seperti ini. Jadi kalau adik-adik nanti menemukan ada simbol lebih kecil lebih besar seperti ini, itu artinya kondisi tidak sama dengan ya. Nah, selanjutnya ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, itu sama dengan penggunaan pada umumnya. Berikut operator aritmatika. Nah, kalau kita membahas tentang aritmatika, artinya kita membahas tentang operasi yang ada di dalam matematika. Operasi apa saja yang dimaksud? Pertama adalah perkalian.
di perkalian, kita menggunakan simbol asteris atau bintang seperti ini untuk mengalih ya. Lalu untuk pembagian kita gunakan seperti ini, slash atau garis miring. Selanjutnya, untuk persen, ini adalah sisa pembagian, atau istilah matematikanya adalah modulus ya. Saya pikir ini sudah tidak asing lagi karena harusnya sudah dipelajari di algoritma pemrograman dasar, ada modulus atau sisa pembagian. Penjumlahan menggunakan tambah atau plus, pengurangan menggunakan kurang, min, dan ada div. Div ini pembagian bulat. Nah, saya mau bertanya dulu, di bagian persen atau modulus ini, nah ketika ada operasi modulus, misalnya 3 modulus 2, hasilnya berapa? 3 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 1 ya, seperti itu. Contoh lagi misalnya 5 modulus 3, kira-kira berapa hasilnya? Oke, 2. Jadi semua sudah mengerti ya, sisa pembagian atau modulus kita simbolkan dengan persen. Lalu ada juga div, pembagian bulat. Nah, apa bedanya pembagian bulat dengan pembagian yang biasa seperti ini? Yang pembagian biasa, misalnya kita bagi 5 dibagi 2, tentu hasilnya nanti adalah 2,5. Nah, tapi kalau kita menggunakan div, 5 div 2, maka nanti hasilnya itu akan dikonversi menjadi bilangan bulat. Jadi harusnya kan 2,5 hasil yang sesuai ya, tapi karena dibulatkan maka komanya dihapus, hanya menjadi 2 saja. Seperti itu. Misalnya ada lagi 3 div 2, kira-kira hasilnya berapa? Ya, 1 ya, karena komanya dihilangkan. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika ini adalah operator yang nilai kebenarannya itu atau nilainya hanya ada 2, yaitu benar atau salah. Ini sudah dipelajari, ada n. N itu kita tahu bahwa akan bernilai benar jika seluruh pernyataannya benar. Or itu akan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar atau salah satunya ada yang benar ya. Kalau dua-duanya salah, or itu baru bernilai salah. Saya pikir ini sudah dipahami semua. Nah, penulisannya seperti ini. Kita bisa menggunakan operator AND dan OR itu untuk memfilter juga suatu data. Contohnya yang lalu kita misalnya mau menampilkan data, select all from data diri, where misalnya nama depannya Ita dan kotanya di Yogyakarta. Jadi kita berikan 2 kondisi. Jadi kalau nanti ada namanya Ita, nah harus benar dan harus juga kotanya di Yogyakarta. Jadi misalnya ada namanya Ita tapi kotanya di Makassar, maka itu tidak ditampilkan karena kalau kita menggunakan N, kedua-dua kondisi ini harus benar. Nah, kecuali kalau kita menggunakan OR seperti ini. Where nama depan Sauna Ita atau kota Yogyakarta. Nah, pertanyaan saya, jika ada seseorang ya namanya Arbi di data tersebut, lalu kotanya adalah Yogyakarta, apakah ditampilkan atau tidak untuk OR di sini? Nah, ditampilkan karena kita menggunakan OR. Kalau ada salah satunya benar, maka itu ditampilkan. Walaupun misalnya namanya tetap Ita, tapi kotanya di Makassar, itu tetap tampil ya, karena ada salah satu kondisi yang memenuhi. Nah, AND dan OR ini juga dapat dikombinasikan dengan menggunakan tata cara seperti ini. Misalnya di dalam kurung ini kita berikan OR, artinya yang dalam kurung dulu, yang di luar dikerja ya. Kalau kita berikan kondisi seperti itu. Lalu ada lagi di sini N, alamatnya sama dengan Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada operator in. Nah, operator in ini adalah kita bisa definisikan di mana nanti ada satu kolom in. Nah, nilainya ini bisa kita set beberapa. Jadi misalnya saya mau tampilkan ya, tampilkan seluruh nilai mahasiswa di mana nilai di dalam di mana nilai akhirnya, nilai UAS-nya itu adalah 80, 90, 100. Saya mau ambil 3 ya, yang nilainya 80,
yang nilainya 90 dan nilainya 100. Nah, saya bisa menggunakan ini. Dibanding saya menggunakan kalimat yang panjang ya, select all from misalnya mahasiswa, where nilai UAS sama dengan 80, or nilai UAS sama dengan 90, or nilai UAS sama dengan 100. Daripada saya mengetik panjang seperti itu, saya bisa mengakalinya menggunakan in. Karena di sini nanti saya cukup ketikkan in. Nah, nanti saya ketikkan sini 80, 90, 100. Nah, ini juga ya. Berarti nanti kalau dari contoh ini kita lihat akan menampilkan nama mahasiswa yang mana nama depannya itu adalah Hasan dan Adi. Jadi kalau ada namanya Hasan ditampilkan. Ada namanya Adi juga ditampilkan ya, seperti itu. Lalu operator not in. Ya, tinggal dibalik. Jadi misalnya tampilkan mahasiswa yang nilainya tidak sama dengan E, berarti not in E ya, seperti itu. Nah, ada juga operator between. Between itu kalau kita artikan antara. Jadi di antara dua nilai. Contohnya ini misalnya kita nanti bisa melihat kalau di kolom tersebut ada tanggal lahir, di tabel tersebut ada tanggal lahir, tampilkan misalnya mahasiswa yang lahir pada bulan Januari tahun 1900 sampai Desember tahun 1900. Itu bisa kita lakukan ya. Jadi kalau ada data di luar dari itu tidak ditampilkan. Maka kita bisa menggunakan between. Di mana nanti misalnya between di sini where tanggal lahir between 1990 ya misalnya bulan 1 tanggal 1 sampai 1990 bulan 12 tanggal 31. Jadi selama setahun itu ditampilkan. Lalu ada lagi not between ya, tinggal dibalik, berarti di luar dari range yang ditentukan. Nah, ada juga all ya di sini. Digunakan untuk melakukan perbandingan dengan subquery. Jadi di dalam query nanti ini kita bisa membuat subquery lagi. Ada juga any. Yang penting ada memenuhi salah satunya, maka ini dikerjakan. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ada lagi like. Nah, like ini yang menyerupai. Jadi contohnya, misalnya tampilkan di data kita itu ada beberapa data yang misalnya namanya diawali oleh huruf D. Nah, saya mau tampilkan semua yang diawali huruf D. Nah, kan bisa saja di situ ada nama Dani, David, Dedi, dan seterusnya ya. Tapi saya mau tampilkan yang awalnya itu D. Nah, kita bisa nanti menggunakan like untuk menampilkan itu. Kita akan pelajari juga contoh penggunaannya. Lalu ada distinct untuk menampilkan ketika ada ketika ada data yang sama itu cukup ditampilkan satu kali. Limit kita batasi jumlah yang tampil ya. Misalnya ada 100 data. Tetapi kita mau batasi hanya 50 data teratas yang tampil, maka kita bisa menggunakan limit 50. Lalu ada regex. Nah, regex ini kita mau tampilkan data yang memenuhi format tertentu. Nah, format tertentu itu nanti kita berikan formatnya di sini ketika kita selesai mengetikkan regex p, lalu di sini formatnya. Maka seluruh format yang sesuai dengan kolom tersebut akan tampil. Oke, lanjut lagi di bagian langkah kerja praktikumnya. Nah, kalau adik-adik lihat di situ ada interface GUI. Nah, saya sudah menjelaskan dulu bahwa cara mengakses MySQL itu ada berbagai macam cara. Contohnya, yang pertama adalah cara menggunakan CLI atau Command Line Interface. Itu yang sudah kita lakukan di Command Prompt. Ada juga berbasis GUI atau Graphical User Interface. Dengan GUI, kita cukup lakukan klik-klik saja untuk bisa mengakses MySQL-nya ya. Tapi tentu GUI itu belum kita pelajari karena kita mau mahasiswa itu mahir dulu mengetikkan query-nya, sehingga semuanya harus diketik manual dulu. Nah, namun pada praktikum ini kita gunakan bantuan GUI dulu.
yaitu nama toolnya adalah phpMyAdmin. Gunanya untuk kita mau mengimpor database. Jadi saya sudah sediakan 2 database praktikum yang adik-adik nanti coba. Karena kalau mau dibuat dari awal lagi satu-satu semua, mungkin waktunya kurang mencukupi ya, sampai jam 5. Oleh karena itu, adik-adik nanti cukup import saja. Setelah diimport, langsung bisa praktekkan menggunakan query. Supaya semua seragam ya, supaya tidak ada lagi kendala dalam menginput datanya. Siapa tahu ada yang berbeda datanya dan hasilnya nanti ditampilkan beda. Supaya semua seragam, maka langsung import satu kali saja. Nah, cara mengaksesnya, adik-adik bisa jalankan sum-nya. Nah, di situ kan ada MySQL ya, silahkan di start. Nah, di atasnya MySQL itu ada Apache juga. Nah, silahkan Apache di sum-nya itu di start juga. Jadi untuk mengaktifkan phpMyAdmin ini, kita harus aktifkan 2 hal. Yang pertama ada MySQL, dan yang kedua ada Apache-nya. Kalau sudah, nah adik-adik bisa buka Google Chrome-nya. Contohnya di sini ya. Ketikan seperti ini, localhost phpMyAdmin. Lalu di enter. Nah, nanti akan muncul seluruh nama database yang adik-adik miliki, yang sudah adik-adik bikin ya. Nah, kalau kita lihat, di sini saya coba akses. Kita lihat ya, show databases. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada mahasiswa, ada database yang lain ya, misalnya DB Praktikum 3. Nah, ini kalau kita lihat sama. Di sini ada juga DB Praktikum 3, ada database mahasiswa. Kalau kita klik di sini, ini muncul tabelnya data diri PT IKD. Nah, kalau saya coba di sini, use mahasiswa. Kita show tables. Nah, ternyata sama PT IKD data diri. Jadi ini adalah salah satu cara ketika kita mau mengakses database MySQL itu menggunakan user interface, atau kita tinggal klik tampil datanya seperti ini ya. Kita klik tampil datanya, kita klik lagi tampil datanya. Nah, namun kita akan belajar lebih banyak di query langsung diketik di sini ya. Karena phpMyAdmin ini hanya kita gunakan nanti untuk melakukan import database. Nah, adik-adik bisa mulai melakukan import database. Saya hapus dulu di sini database praktikumnya karena kemarin sudah terlanjur di import. Di situ ada 2, ada database penjualan juga ya. Nah, yang pertama kita akan import dulu database DB Praktikum 3-nya. Nah, caranya, adik-adik ke menu ini dulu ya. Lalu di bagian database, di sini ketikkan namanya. Namanya itu DB Praktikum 3. Lalu adik-adik create. Nah, setelah berhasil di create, pasti nanti di sini akan muncul DB Praktikum 3 ya. Nah, menuju ke menu di sini ada import. Ini di atas ada import. Adik-adik choose file. Lalu di sini ada tabel DB Praktikum 3 ya. Nah, ini. Adik-adik open di sini. Lalu nanti klik go. Nah, kalau dilihat di sini hijau-hijau semua artinya importnya sukses. Kita lihat di sini ya. Sudah ada tabel student. Isinya ini. Dan sudah ada tabel student report di sini. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita coba lihat show databases. Nah, sudah ada DB Praktikum 3 di sini. Nah, kita coba gunakan dulu. Kalau kita mau melakukan query di situ, kita harus use DB Praktikum 3.
Nah, sekarang kita lihat tabel apa saja yang ada di situ ya, show tables. Nah, ternyata betul ada student dan student report. Kita lihat di student, select all from student. Nah, ini datanya. Lalu, select all from student report. Nah, ini di tabel yang kedua. Nah, nanti di sini sudah ada beberapa perintah. Silakan adik-adik ikuti ya. Nah, saya berikan pengantar sedikit. Contohnya di sini. Kita mau menggunakan fungsi sum. Fungsi sum adalah untuk menjumlahkan. Contohnya di sini di bagian tabel student report, kita punya kelas attended, artinya data kehadiran ya, ada 75, 70, 85, dan seterusnya. Nah, misalnya ada perintah seperti ini. Tampilkan seluruh data kehadiran pada tabel siswa. Jadi, seluruh data kehadiran artinya kita disuruh mencari totalnya ya. Nah, akan sangat lama kalau kita tambah manual 75, tambah 70, tambah 85, dan seterusnya. Nah, makanya kita bisa menggunakan fungsi sum dengan mengetikkan seperti ini, select, lalu kita gunakan sum. Nah, kolom apa yang mau dijumlahkan? Nama kolomnya adalah class attended. Jadi, dalam kurung class attended, lalu from, tabelnya apa? Student report. Lalu kita enter. Nah, kita dapat totalnya itu adalah 385. Nah, kita lihat di sini, nama kolomnya ini akan sulit terbaca jika misalnya dibaca oleh orang awam ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mengubah nama kolom. Kita menggunakan alias ya. Nah, oleh karena itu di sini kita cukup tambahkan. Setelah fungsi ini kita tambahkan S, misalnya kehadiran. Maka di sini berubah menjadi kehadirannya 385. Nah, misalnya apalagi average-nya, berapa rata-rata kehadirannya ya. Nah, di sini kita ganti. Di sini tinggal kita ganti yang tadinya sum menjadi average. Lalu misalnya di sini nama kolomnya kita berikan rata kehadiran. Nah, rata-rata kehadirannya itu 77. Kita mau tahu berapa sih jumlah kehadiran terbesar, berarti kita ambil max-nya ya. Misalnya kita ambil maksimal jumlah hadirnya berapa. Kita tinggal ganti APG menjadi max. Nah, kita dapat 85. Begitupun untuk min dan count. Nah, kalau count, kita lihat di sini. Misalnya di sini count ya. Select count class attended dari tabel student report. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini adalah jumlah barisnya. Ini akan berguna ketika kita mau mencari atau menghitung jumlah baris tertentu. Saya tampilkan dulu seluruh datanya. Nah, ini kan ada 5 ya, kalau kita menggunakan select count, nah muncul 5, karena memang 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kapan ini berguna? Misalnya di sini, tampilkan berapa data, atau hitung berapa data yang memiliki kehadiran sebanyak 85. Jadi kita bisa membuat seperti ini, select count from student report, where class attended-nya sama dengan 85. Nah, maka hasilnya adalah 2. Jadi kita sudah dapat ternyata kehadiran kelas yang sejumlah 85 itu ada 2 kelas ya. Nah, contoh yang lainnya nanti nih kita bisa menghitung. Misal ada tabel mahasiswa, di situ isi mahasiswanya ada 500. Nah, kita mau tampilkan berapa mahasiswa yang jenis kelaminnya adalah laki-laki atau jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, kita bisa menggunakan count juga untuk
menampilkan itu. Lalu ada operator ya. Jadi operator itu ya bisa kita gunakan seperti ini. Misalnya langsung kita gunakan saja select, misalnya 1 plus 1, hasilnya 2. Lalu misalnya select 5 modulus 2, maka hasilnya 1 ya. Nah, misalnya kita mau gunakan pengurangan, select 100 dikurang, misalnya 97, hasilnya nih 3. Nah, itu untuk secara langsung ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengoperasikan nanti di sini? Itu bisa saja. Jadi kita tampilkan dulu data yang ini tadi. Ini ya. Dari student report kita tampilkan ulang. Nah, misalnya ini, saya mau tampilkan kehadirannya ini nanti semuanya dikali 100. Nah, bisa saja seperti itu. Kita tampilkan seperti ini. Select. Lalu, misalnya kelas attended-nya ya. Kita tampilkan kelasnya dulu, lalu section, lalu role ID, lalu grade, lalu semester, dan kelas attended. Tapi saya mau kelas attended-nya ini dikali 100. Nah, seperti ini ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini. Yang tadinya 75 di sini semuanya dikali 100. Nah, itu tergantung kebutuhan ya. Kadangkala nanti kita butuh seperti itu. Contohnya adalah kita coba import lagi database yang satu, namanya database penjualan. Kita bikin dulu database-nya. Kita import di sini. Penjualan. Oke, sekarang kita sudah dapat penjualan di sini. Ada beberapa tabel ya. Di sini ada agents. Nah, di sini ada komisi 0,15. Sekarang kita coba lakukan di sini. Kita gunakan database penjualan yang sudah kita import. Berarti kita menggunakan keyword use penjualan. Enter ya, show tables. Nah, di sini ada beberapa tabel dalamnya. Kita lihat isinya table agent. Nah, ternyata ini ada agentnya, ada namanya, ada area kerjanya di mana, ada komisi. Nah, komisi ini adalah 0,15 itu artinya 15%. 0,13 itu adalah namanya artinya 13% dan seterusnya ya. Nah, kita dalam hal ini kita bisa saja mau tahu berapa persentasenya ya. Kita tidak mau dalam format 0, tapi kita mau tahu berapa persentase dari komisinya. Nah, kita bisa menggunakan format seperti tadi. Kita select, sebutkan satu-satu nama kolomnya, agent code, agent name, lalu working area, lalu commission ya. Misalnya kita tidak mau tampilkan phone ID-nya, phone number-nya, tidak usah ya. Cukup sampai commission saja. From agents. Nah, di sini commission-nya kita mau buat dalam bentuk persen. Jadi saya mau kali 100 supaya kelihatannya formatnya dalam bentuk persentase ya. Seperti ini. Commission ya. Di sini commission double S. Nah, sekarang kita dapat ya bahwa di sini agent pertama ini ternyata 15%, 13%, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ya. Ini ada juga operator, misalnya lebih besar, lebih kecil ya. Nah, kita lihat. Di sini ada beberapa commission ya. Misalnya kita ya mau tampilkan agent-agent yang komisinya itu lebih besar dari 13
0,13 ya. Nah, berarti yang tampil itu di atasnya 13. Kita coba. Select all from agents where misalnya commission-nya itu lebih besar dari 0, misalnya 0,12 ya, lebih besar dari 0,12 atau 0,13. Kita coba lihat. Nah, di sini yang ditampilkan 0,15, 0,14, dan 0,15 ya. Tidak ada di bawahnya 0,13. Nah, bagaimana misalnya kita mau ambil juga 0,13-nya? Berarti lebih besar sama dengan 0,13. Nah, harusnya 0,13-nya juga ikut seperti itu. Nah, ini penggunaan untuk operator perbandingan. Bisa nanti, nah, kita gunakan coba yang tidak sama dengan ya di sini. Misalnya saya mau tampilkan yang tidak sama dengan 0,15. Tidak sama dengan 0,15. Kita lihat. Semua 0,15 itu tidak ditampilkan. Lalu kita gunakan format yang satunya menggunakan tanda seru dan sama dengan seperti ini. Nah, hasilnya sama ya. Jadi adik-adik tergantung mau suka yang mana formatnya, mau pakai ini dan pakai ini, atau pakai ini ya sama saja hasilnya. Kita lihat di sini 0,15-nya tidak ditampilkan. Nah, ini operator AND dan OR. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa kita bisa membuat 1, 2, 3, bahkan banyak kondisi. Misalnya seperti ini. Kita tampilkan lagi select all from agents dulu. Nah, misalnya saya mau tampilkan orang-orang yang bekerja areanya itu adalah Bangalore dan di London ya. Jadi yang semua yang bekerja di Bangalore dan London itu ditampilkan. Kita bisa bikin query-nya seperti ini. Select all from agents where working area sama dengan di Bangalore ya. Atau working area-nya di London. Kita lihat ya, hanya Bangalore dan London yang tampil. Pertanyaannya adalah, kenapa di sini kita menggunakan OR, bukan AND? Padahal tadi kan perintahnya tampilkan seluruh yang bekerja di Bangalore dan juga bekerja di London ya. Kenapa di sini kita menggunakan OR baru tampil, kalau kita menggunakan AND malah tidak ada yang tampil? Ada yang tahu alasannya? Bagaimana? Karena kalau N itu untuk menampilkan semuanya benar, itu harusnya berada di Bangalore. Oke, betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya tidak ada satu orang yang bekerja sekaligus di dua tempat ya, Bangalore dan sekaligus misalnya London. Makanya kalau kita menggunakan N pasti tidak akan tampil. Nah, ini kita menggunakan OR tadi ya. Ada operator IN juga. Nah, kita bisa menggunakan IN seperti ini formatnya. Select all from agents where working area-nya itu di mana working area-nya itu termasuk di Bangalore, di misalnya London juga ya, tambah 1 Mumbai. Jadi ketika kita mencari data, kita mau menampilkan yang ada Bangalore-nya, yang di London juga dan Mumbai. Kita enter. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nah, ini sama maksudnya kalau kita mengetikkan seperti ini. Where working area-nya Bangalore or working area London or working area sama dengan Mumbai. Nah, ini sama. Kita lihat ya, ini hasilnya yang tampil sama. Tapi tentu yang lebih singkat ini ya.
Dibanding di sini kita harus ketikkan lagi where working area, or working area, or working area, dan seterusnya. Nah, not in tentu sebaliknya. Kita akan kecualikan ya. Jadi kalau dia tidak kerja di Bangalore, London, Mumbai itu ditampilkan seperti ini. Nah, kita lihat berarti Bangalore, London, dan Mumbai-nya sudah dieliminasi. Between dan seterusnya itu juga seperti itu ya. Silahkan nanti diikuti langkah kerja yang ada di dalam modulnya ini. Ini ada yang terakhir tadi, limit. Limit itu kita gunakan untuk membatasi data yang tampil ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada data keseluruhannya from agents. Sini 12 row. Nah, misalnya kita hanya mau batasi 5 teratas yang tampil. Jadi, select all from agents, limit, gini ya, limit 5. Nah, berarti hanya 5 yang tampil. Ini 5 teratas. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya bilang seperti ini, tampilkan 5 peringkat teratas yang komisinya tertinggi. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus urutkan dulu. Select all from agents ya. Misalnya order by, kita mau urut berdasarkan commission-nya. Commission. Itu kita urut secara terbalik, artinya yang terbesar dulu ke terkecil. Nah, dash ya. Lalu kita limit 5. Nah, dari sini nanti tentu tampil nih 5 yang tertinggi komisinya. Karena kita sudah urutkan terbalik ya, artinya terbesar ke terkecil lalu dibatasi 5. Jadi kalau saya hapus limit 5-nya, nah kita lihat nanti dari terbesar ke terkecil di sini. 15, 14, 13, 12, 11 ya, seperti itu. Jadi bisa saja nanti ada pertanyaan, tampilkan peringkat mahasiswa 5 teratas berdasarkan nilai UAS-nya. Nah, berarti bisa menggunakan teknik seperti tadi. Yang terakhir sebelum melanjutkan praktikum mandiri ini ada like. Nah, like ini kita bisa gunakan untuk mencari nilai yang menyerupai format yang kita berikan. Jadi contohnya seperti ini. Select all from agent dulu. Nah, kita lihat di agent ini ada beberapa orang yang namanya misalnya dimulai huruf R. Nah, misalnya saya mau tampilkan orang yang namanya itu dimulai dengan huruf R. Kita bisa menggunakan seperti ini. Select all from agents where, jadi where agent name-nya, namanya itu like, kita pakai like. Nah, like itu ketika kita mau ambil posisi huruf pertamanya R, berarti kita ketikkan R dulu pertama di sini ya. Lalu kita berikan persen. Persen ini menandakan bahwa karakter apapun setelah R itu akan diabaikan. Jadi tetap diambil ya. Ini lihat. Ram Masunandar ya, seperti itu. Jadi saya coba lagi satu kali. Misalnya saya mau ambil yang huruf awalnya adalah M. M%. Nah, Mukesh ya. Nah, kalau saya mau misalnya ambil yang berawalan mu saja, MU ya, awalan mu-nya. Berarti di sini MU persen ya, artinya setelah mu, apapun karakternya itu akan diabaikan. Nah, hanya Mukesh yang tampil. Nah, bagaimana kalau saya mau mengambil nilai di mana akhiran namanya itu ada RR-nya. Jadi ada AR-nya, akhiran namanya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kita balik saja ya. Berarti persennya di depan, lalu AR-nya di belakang.
Nah, harusnya nanti di sini tampil yang semua akhirannya adalah AR. Coba kita R. Ya, saya mau tampilkan kembali dulu ini yang tadi. Nah, misalnya kita mau menampilkan orang yang akhiran namanya itu adalah R semua ya. Nah, harusnya sudah benar seperti ini tadi. Persen AR ya. Nah, tapi kenapa di sini tidak muncul? Kalau kita lihat datanya di sini, ternyata di datanya ini ada banyak spasi setelahnya ini. Makanya bukan dianggap AR adalah karakter terakhir. Oleh karena itu kita akan coba rapikan datanya dulu. Sini kita coba rapikan datanya. Di sini banyak karakter spasi setelah nama. Nah, ini datanya sudah kita rapikan. Sekarang kita coba jalankan lagi di sini. Nah, ini semua akhiran R namanya itu ditampilkan ya. Nah, bagaimana misalnya kita hanya mau menampilkan nama yang di tengah namanya itu ada Kumar dan ini ya, Kumar. Nah, kita bisa menggunakan ini. Berarti karakter awalnya boleh apa saja, berarti persen, lalu di tengahnya ada dan terakhirnya itu boleh apa saja ya, persen lagi. Nah, semua yang Kumar itu tampil karena ada kumnya. Atau kita mau spesifik lagi, hanya yang ada Kumarnya tampil. Berarti kita seperti ini, Kumar. Atau misalnya semua yang ada AL-nya ya. Kita persen di sini. Nah, hanya Alex dan Alford ya, seperti itu. Itu fungsinya like. Silahkan dilanjutkan praktikum mandirinya.